Jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman seperti biasa di hari Rabu jam 1 siang. Masih bersama saya dengan Bobi Alim. Masih kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita mulai dapat narasumber ya. Kalau nggak salah Mbak Naima yang terakhir dari institusi Polri. Kali ini ya rekan seperjuangan, senasib seperjuangan juga, tapi dari institusi TNI AL ya. Nah, kita mau sapa bersama dengan eh, Pak Agus Susanto dengan pangkat Kolonel Laut ya. Selamat datang di TFH, Mas Agus. Yes, terima kasih Mas Bobi. Selamat Sama, malam. Assalamualaikum sama. semuanya. Ini jadi penasaran, E-nya ini apa yang dalam kurung ini, Mas? E-nya itu korup. Jadi waktu Oh, Taruna itu ada 5 korup. E-nya itu elektronika. Jadi korup saya itu korup elektronika. oh, oke, divisi ya, boleh dibilang kayak gitu ya, divisi Korup elektronik bukan ya. Oh, divisi, beda ya, korup lah. Corp ya, Korup. Ya Corps kalau ya. angkatan darat kayak infanteri, Oh, iya, iya, artileri, iya. seperti itu. Nah, Oh, kalau di wah, angkatan keren. laut itu ada pelaut, teknik, Ah, elektro, wih, suple sama marinir. Nah, itu. Saya elektro. wah, Harus lemahnya oh, kalau di ini. harus lemahnya ya. Nah, ini Mas Agus, waktu itu kita ketemu di Mabes TNI ya, Mas ya. Ya betul, Nah, Mas. jadi saya baru ngeh ternyata, oh Mas Agus ini kita juga baru ketemu di situ ya. Jadi dan saya baru tahu kisahnya waktu itu karena ceritanya sharing ya di Mabes Iya, TNI. Moga-moga ini bisa jadi kegerakan yang semakin besar, ya kan? Pola iya. hidup sehat, ya, bukan pola makan tapi pola hidup sehat. Nah, waktu itu saya baru tahu kisahnya Mas Henry dan wah, waktu saya dengar itu ini layak ini untuk langsung naik. Kak, kita mau kulik sama-sama nih ya, kisahnya Mas Henry kok Mas Henry, Mas Agus ber-KF ya kan. Kalau boleh tahu KF-nya sudah berapa lama, Mas? Kalau saya hitung-hitung itu mulai bulan Mei 2002 ini, Mas. Wah, Jadi masih baru. almost baru 6 bulan, baru sekali saya. Wah, ini bisa Iya, bisa kita sama-sama seru nih kayaknya. Monggo Mas diawali dengan iya, sebelum ber-KF bulan Mei itu Mas Agus seperti apa ya kan? Kemudian yang membuat Mas baik. Agus mau ber-KF itu alasan utamanya apa? Motor penggerak utamanya. Nah, itu dulu deh Iya, Mas. Monggo silakan. ya. Terima kasih. Sebelumnya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang Hmm, telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga pada hari hmm, ini saya masih di, kita semuanya masih diberikan kesehatan dan amin, amin. alhamdulillah malam ini siang ini kita bisa share untuk apa yang jadi pengalaman saya Hmm, eh, hmm. sebelum saya mengikuti Ber-KF. KF, Hmm, terus apa yang saya rasakan setelah ber-KF kurang lebih 6 bulan ini. hmm. Jadi saya akan bercerita Mas dari awal mungkin kehidupan saya dulu di Boleh. awal karir saya bagaimana karena itu sangat Hmm. berpengaruh terhadap kesehatan saya sehingga Hmm, saya hmm, hmm. kenapa saya harus ikut ber-KF. Hmm, hmm. Baik, di awal karir saya lulusan AAL, Akabri Angkatan Laut itu tahun 95. Hmm, Kemudian saya berdinas di kapal hmm, tahun hmm. 96. Hmm, hmm. Kemudian dinas di kapal, terus di pendirat, di staf maksudnya, terus Hmm, hmm. pernah juga di Unifil, pernah ikut Hmm. pasukan BBB Unifil, nah itu Oh, pengalaman oke, saya. oke. Tapi yang sangat-sangat mengesankan itu bagaimana kehidupan seorang angkatan laut itu ya jelas dinas di kapal perang tentunya. Nah, Iya. kehidupannya bagaimana di kapal perang saat berlayar dan sebagainya ini, Hmm, nah, ini akan saya ceritakan. hmm, Jadi di kapal perang itu kalau berlayar itu memang berlayar lebih dari 3 bulan, 6 bulan dan hmm. Wih. sebagainya itu berlayar. Tapi itu tidak melulu di laut.
Karena kapal itu perlu Mm-mm. bekal ulang dan sebagainya, ya tetap Mm-mm. nyandar, tetap apa itu singgah di kota mana di kota, tapi Mm-mm. tidak langsung kembali ke pangkalan. Jadi nunggu sampai selesai operasinya tersebut, patrolinya tersebut. Mm-mm. Mm-mm. Terus selama di pelayaran di laut itu apa kegiatannya? Ya kegiatannya ya biasa yang bagian terutama di saya ini orang orang elektro, korpsnya elektro itu Mm-mm. dia Mm-mm. tugas saya hanya untuk memonitor peralatan-peralatan yang sedang digunakan oleh orang-orang pelaut. Nah, seperti Mm-mm. itu. Nah, Mm-mm. kalau tidak ada masalah, ya saya terus terang di kapal tidak banyak pekerjaan kecuali mengecek maintenance Mm-mm. harian Mm-mm. rutin dan sebagainya kayak gitu-gitu. Mm-mm. Nah, terus apa selain itu ya hiburannya di kapal itu karena di laut, apalagi hiburannya kalau tidak makan sama olahraga pun terbatas paling pingpong ya. Pingpong itu aja kalau lautnya lagi apa lagi Ganas. Mm. lagi tidak berombak gitu kan. Mm-mm. Tapi yang kebanyakan hiburannya ya yang paling nikmat itu ya makan. Makan. Nah, terus makannya itu kalau di saat ombak itu wah itu udah berubah lagi. Nah, Hmm. menu di kapal itu kan sudah ada menunya, itu sudah diatur oleh Ya, Departemen Logistik kayak gitu kan. ya, Nah, pada ya. saat ombak kayak gitu itu sudah nggak ada yang kebanyakan nggak ada yang ini mas, nggak ada yang bernafsu dengan makan itu karena sudah Betul. pos kondisinya udah mabuk, ombak besar gitu. Yang paling Betul. enak itu hanya super mie. Super mie panas-panas itu pakai Oh. telur kayak gini. Nah, itu yang Oh. bisa kadang pagi sarapannya super mie, Mm-mm. siang makannya super mie, malam makannya super mie juga. Belum lagi nanti kalau jaga larut malam itu ada lagi Ada dibikinkan lagi. super mie lagi. At least kalau mau mbak besar itu bisa makannya tiap hari itu super mie terus. Nah, itu yang bikin yang setelah Oh. saya amati itu yang bikin badan rusak itu ya itu makan super mie terus super mie terus. Hmm. Ya itu. Nah, kemudian yang jelas ya kalau di laut itu ya jarang olahraga jelas terus terang saya akui ini saya loh ya. Ya Loh, kerjaannya padahal yes. padahal anu ya, kita pikirnya kalau di TNI itu olahraga jadi suatu yang wajib loh. Tapi ternyata Wah, enggak juga ya. iya itu kalau yang di pendirat bisa lari-lari olahraga itu sudah Heeh. teratur itu setiap Selasa Jumat. Kita yang Heeh. berlayar ini ya tergantung diri kita sendiri sebenarnya. Gitu ya. Dan Terus terang sepertinya ini untuk kalau saya terus terang waktu di kapal itu memang agak kurang 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 begitu ini kurang begitu enjoy. enjoy dengan itu olahraga dan karena Hmm, sudah hmm, hmm. ya belum lagi kalau ombak besar siapa sih yang mau lari-lari keliling kapal gitu Iya siapa gitu sih, ya bisa-bisa iya juga kecebur sih, itu nanti. iya juga sih. Iya. Dan Nah, sepertinya itu untuk supermi tidak ada batasan ya konsumsinya. iya karena sebelum berangkat itu sudah pasti sudah membawa bekalnya itu super mie itu bekal Supermi. masing-masing loh ya. Bekal masing-masing Waduh, itu belinya itu sampai dus-dusan gitu. Kalau yang waduh. bekal dari dinas memang ada, mereka belanja itu yang sayur, lauk dan sebagainya itu sudah belanja itu. Nah, itu Hmm, kehidupan seperti itu saya jalani sampai 13 tahun itu di dinas di kapal itu sampai wow, seperti itu. 13 tiga belas tahun. tahun di kapal. Oke, Nah, oke lanjut kemudian Mas, lanjut. Hmm, tahun 96 sampai tahun 2010 gitu. 2010 hmm, itu kehidupan kami di kapal itu ya berarti at least 16 tahun itu ya Mas. hmm, enam hmm, belas tahun hmm. atau berapa ya? 14 tahun ya. Ya, Kurang lebih 14 14 tahun. tahun di kapal. Kemudian tes Hmm, sesko. Tes sesko AL. Nah, itu mulai terdeteksi saya ini kan ada tes kesehatan. iya. Nah, ini mulai terdeteksi itu gula darah saya tinggi itu. GDP-nya itu lebih dari 100. 2 jam Hmm, setelah makan itu lebih dari 140, hampir 200-an waktu itu. Kaget juga saya. waduh. Nah, kemudian nah itu statusnya itu status kesehatannya itu 3. Status Oh, kesehatan 3 itu bisa nggak lulus itu tes nanti waduh. tesnya Iya, Sesko itu. iya, Makanya iya. saya dikasih obat sama dokter. Ini kalau saya kasih obat, terus gula darahnya turun, baru saya berani menulis statusnya status 2P. Status Hmm, 2P itu P-nya itu pengobatan. Jadi masih inilah, masih bisa dikontrol lah, masih bisa hmm, hmm, dikendalikan hmm, lah itu gulanya hmm, itu.
Nah, hmm. kemudian waktu dites itu juga ada hipertensi juga saya. Waduh, mulai Oh. mulai ketahuan di situ itu. Oke. Wah, iya. Nah, Nah, terus? akhirnya saya dikasih obat, seminggu kemudian saya tes lagi, ternyata turun, bisa turun. Ya Hmm. udah, saya tulis status status 2P tadi itu, bisa Hmm. untuk Hmm. sebagai syarat tes untuk SESCO AL itu. Hmm. Nah, Hmm. tes saya sungguh-sungguh belajar latihan fisik yang tadinya nggak jarang olahraga, jadi olahraganya kenceng gitu untuk ngejar agar bisa lulus. Karena Oke. SESCO AL itu kan menyangkut karir juga, Thomas, Iya, Mas Bobi. betul, betul, Ya, betul. Oke. alhamdulillahnya saya lulus, alhamdulillahnya. Syukurlah. Nah, Alhamdulillah terus? lulus, kemudian setahun kemudian tahun 2011 saya dinas di Staf. Wah, kalau sudah Hmm. selesai sekolah itu biasanya udah merdeka, Mas. Makanya saya pola makan saya kuacol lagi itu. Balik Saya lagi. sudah waktu itu udah divonis hipertensi, ada gula gitu. Saya kurang kurang ini, kurang apa? Kurang peduli saya. Wis pokoknya saya bikin enjoy aja gitu. Sekolah Oh. makan berangkat berantakan, wis semuanya tak makan. Tapi Hmm. walaupun seperti itu olahraga saya kenceng Mas, bulu tangkis, ya tenis, ya kadang Hmm. sepedaan, goes itu Hmm. masih masih ini masih saya lakukan karena sudah dinasnya sudah di stop itu waktu itu Hmm. sudah Hmm. ini sudah nggak seperti di kapal lah. Jadi banyak teman. Jadi teman-teman Hmm. ngajak bulu tangkis, ayo sampai malam-malam tenis juga ngajak tenis, ayo sampai malam-malam. Paginya Hmm. hari Hmm. Sabtu Minggu kalau nggak ada kegiatan gitu sepedaan sepedaan. Hmm. 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 Tapi ya itu hasil urikes, hasil pemeriksaan kesehatan itu nggak saya pedulikan waktu itu. Makan ya tetap begitu selesai gawes, makan pecel, makan apa, makannya sapu semua. Gitu. Pokoknya buat easy going aja. Obat Hmm. disuruh minum sama dokter itu disuruh minum, nggak saya minum. Nah, sampai Astaga. akhirnya badan saya itu walaupun saya kuat olahraga dan sebagainya, tapi badan saya tetap gemuk ya karena makannya ya itu tadi. Hmm. 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 Boleh dibilang, aduh, nggak terkontrol lah, rakus lah saya makannya Iya, itu. iya, Sehingga iya, iya. puncaknya, ya ini puncaknya tahun 2019 itu Hmm. saya terkena serangan stroke. Nah, Waduh, puncaknya nih ya. tepatnya bulan September 2019 itu saya kena stroke, Ah, Mas. ah, Masih ah. untungnya lagi stroke-nya itu bukan hemoragik yang pecah gitu bukan, tapi Iya, masih iskemik istilahnya kata iskemik ya, penyumbatan saja. penyumbatan. Ya di Hmm. otak sebelah kiri ini ada penyumbatan kata dokternya setelah Hmm. itu. Nah, pas pas kena stroke itu saya lagi nyetir itu, Mas. Hmm. Lagi nyetir sama nganter istri itu. Loh, kok sebelah kanan ini kok lemes gitu. Ya Hmm. kan? Kok Hmm. lemes Hmm. kenapa ini, Bu? Ini, Bu. Hmm. Kayaknya stroke ini saya, Bu. Wah, udah mulai keringetan saya. Waduh, bener jangan-jangan Hmm. stroke ini. Wis pokoknya itu di tol, Mas. Itu di tol menuju ke arah Priok itu. Waduh. Pokoknya pikiran saya itu rumah sakit terdekat saya. Akhirnya turun di Hmm. Cempaka Putih itu, Senen Cempaka Putih itu, Hmm. kalau turunan itu. Hmm. Nah, di samping kiri itu ada rumah sakit Pertamina di situ itu. Saya langsung berhenti Hmm. di situ. Hmm. 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 Itu kondisi nyetir itu kalau ngerem itu kaki kan lemes, Hmm. tangan kanan lemes itu kalau ngerem atau ngegas itu udah pakai badan itu, didorong pakai badan gini. Istri Astaga. saya itu udah pokoknya saya kasih tahu kalau ada nggak terkontrol lagi handrem ini tarik ini handremnya tarik gitu. Hmm. Istri Hmm. saya Hmm. udah tangannya udah siap ya handrem mau istri saya nggak Standby. bisa nyetir kan. Iya. Wes pokoknya ngerem itu anjutan gitu anjutan gitu. Begitu sampai alhamdulillah sampai parkiran saya nggak tahu wes pokoknya masuk di parkiran gitu aja. Saya Ah. berhenti, istri saya lari panggil satpam, saya dibopong sama satpam itu udah lemes Hmm. badan saya yang sebelah kanan ini. Hmm. Hmm. Nah, di situ saya masuk IGD, diatasi sama dokter, Hmm. dicek. Nah, cilakanya di rumah sakit tersebut tidak ada untuk pengecekan lanjutan. Jadi nggak ada CT scan, nggak ada MRI di rumah sakit itu. Karena yang paling Hmm. pusatnya kan ada di Blok M itu, rumah sakit Iya, Pertaminanya itu. iya, iya. Itu saya terus berpikir, saya langsung bilang istri saya, telepon teman saya yang istrinya dokter gitu, dokter Hmm. rumah Hmm. sakit Cilandak waktu itu, teman saya Mas Bekti itu. Hmm. Nah, terus berdua datang.
Mas Bekti sama istrinya yang dokter itu datang. Udah dibawa ke RSAL aja, cabut ke RSAL gitu. Hmm, Udah, hmm, wis hmm. administrasi disiapin. Sebentar Bu, katanya dokternya. Saya telepon ke rumah sakit RSAL dulu. Sudah Pak, beliau ini anggota, dibilang gitu, anggota perwira Angkatan Laut, pasti dilayani. Sudah, pokoknya nggak usah langsung Hmm. telepon. Pokoknya saya minta administrasi yang di rumah sakit ini Ya. dibereskan dulu. Saya Hmm, pinjam hmm, hmm. ambulannya untuk dibawa ke sana, gitu. Akhirnya karena ya prosesnya agak sedikit lama gitu, saya sama dokter, sama teman sama dokter saya itu berangkat duluan itu dibawa, akhirnya dibawa pakai mobilnya biar cepet-cepet Astaga. ditangani gitu. Iya, iya, Karena iya, iya. agak-agak lama juga. Nah, istri saya yang ditinggal di situ untuk ngurusi administrasi. Akhirnya Astaga. berangkat jam sekitar sore-sorean itu, hampir maghrib itu. Sampai Hmm. RSAL udah langsung masuk ke MRI. Hmm. Masuk MRI langsung dicek hasilnya. Oh ya benar ada sumbatan di sebelah kiri ini, di otak sebelah kiri ini. Nah, Hmm. akhirnya wis pengobatan. Hmm. Pengobatan di RSAL kurang lebih 15 hari saya dirawat, Mas. Hmm. 15 hari dirawat. Wah, itu udah gulanya itu tinggi sekali dicek itu saya. Hampir 300 gula saya itu. Kemudian kolesterol juga tinggi. Hmm. Sampai dokter penyakit dalam datang itu udah suntik ini, suntik insulin. Saya dikasih obat, awalnya dikasih obat itu udah Nggak nggak respon. reaksi, nggak turun-turun gitu. Udah Hmm. suntik insulin aja gitu. Suntik insulin selama perawatan itu muter di perut saya ini. Biar bisa di Astaga. bawah 200 paling enggak itu. Hmm. Udah, habis itu dirawat selama 15 hari di RSAL. Habis itu saya jalan masih tertatih-tatih gitu. Saya Hmm. di RSAL itu sudah lewat online itu pesen pesen tongkat, pesen apa gitu kan. Tongkat yang ada Astaga. kursinya kayak gitu-gitu itu udah. Astaga. Waduh, sedih banget saya itu. Ah. Akhirnya selama ini saya tidak peduli dengan apa yang saya makan, apa yang saya udah ditekankan sama dokter. Hmm. Akhirnya wah ditegurnya sampai sampai stroke ini Hmm. teguran saya Hmm. itu. Hmm. Hmm. Nah, wes pokoknya wes saya sudah wah pikiran itu waduh udah hancur ini sudah karir saya ini Hmm. udah selesai ini udah Hmm. sampai di Hmm. sini ini udah. Astaga. Karena sudah jalan itu sudah gimana sih orang orang stroke itu gimana sih Mas rasanya wes. Ah. Wes, Ah. jangan sampai lah, udahlah. Ah. Betul-betul kalau sudah berumur 40 tahun ke atas itu sudah betul-betul harus diperhatikan itu. Hmm. Hmm. Namanya Hmm. kesehatan itu. Hmm. Nah, terus? 2000, terus itu September 2019 kejadian. Hmm. Berjalan Hmm. waktu sampai Desember. Sampai Desember 2019 itu saya diam-diam ke Hmm. RSPAD karena itu untuk itu Mas, apa DSA itu yang untuk membersihkan Hmm. Ya. apa pembuluh darah yang ada di Iya. otak itu. Iya. Nah, saya diam-diam itu tanpa sepengetahuan dokter RSAL itu saya ke sana ke RSPAD. Astaga. Iya, Oke. saya ke Ah, RSPAD. terus? Akhirnya di Ah, sana terus? udah bisa. Ah. Itu pun tidak semulus yang dijadwalkan untuk DSA itu. Karena saya itu Ah. waktu pas 3 hari sebelum jadwalnya DSA itu saya domponen itu loh Mas. Tahu ya Mas, domponen ya. Domponen kayaknya baru Domponen itu aku orang Jawa. ini loh Mas, guatal semua itu loh di Oh, kepala iya itu. iya 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 iya. Itu Gatal semua di kepala. Heeh, ya heeh. kayak apa ya, kayak hampir kayak herpes kali ya. Apa ya herpes ya kali ya. Kalau orang Jawa itu Kesannya memang bilangnya kayak domponen herpes. itu mungkin herpes Betul. atau kalau nggak salah. Itu Heeh, ada di heeh. mata sini akhirnya ditunda itu. Wah, ini harus sembuh dulu Waduh. ini. Anunya apa itu sakitnya ini. Akhirnya saya ke dokter penyakit kulit di RSPAD itu disuruh ke dokter penyakit kulit. Akhirnya diobati sampai datang temen yang apa itu ada kenalan istri saya itu yang Hmm. bisa apa umak-umi gitu terus bisa ditiup gitu terus bisa sembuh katanya gitu. Akhirnya wes aku manut aja wes. Semua cara Jadi dipakai akhirnya ya. iya. Aduh. Wah, Oke. akhirnya pas Januari di awal 2020, awal pandemik juga, nah, baru saya pandeminya belum belum begitu marak itu masih.
kan Januari ya, maraknya itu kalau Iya, nggak salah iya, April, Maret atau apa iya, gitu, mulai iya. marak itu COVID-nya itu. Saya Hmm, Januari itu udah DSA. DSA itu udah alhamdulillah agak lumayan gitu, agak lumayan enteng di kepala itu. Nah, hmm, yang kesemutan, badan yang kesemutan itu sudah mulai berangsur-angsur mulai hmm, berkurang gitu. Tapi masih saya rasakan di tangan kanan ini, hmm, lengan ini hmm, sama kaki itu masih kesemutan ya, kayak dirubung semut hmm, gitu. Masih sambil minum obat, sambil 2020 itu kegiatannya ya, itu pengobatan pengobatan masih berlanjut itu yang terapi hmm. sampai sampai di balik lagi ke RSAL itu dimasukkan chamber untuk apa memulihkan ini Oksigen. loh Mas Ah. luka-lukanya yang di Hmm, ini hmm, hmm, jadi hmm. seolah-olah masuk kapal selam gitu kan Iya, iya, dikasih hiperbarik. tekanan seperti di Hmm, kapal selam hmm, kayak hmm, di chamber gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, itu kemudian eh wah itu mulai selesai terapi-terapi itu saya wis namanya berdinas itu kan ya pengennya siapa sih yang nggak sampai apa sampai pensiun apalagi saya sudah Iya, pangkat sudah mentok udah kolonel tinggal nunggu aja kan iya, istilahnya iya, tinggal iya. nunggu karir selanjutnya gitu kan saya stres Hmm, itu wah gimana ini bisa sembuh enggak saya ini akhirnya karena kesetresan saya ini Mas hmm. muncul penyakit lagi namanya asam lambung waduh udah kecemasan juga anxiety Aduh, muncul penyakit saya ini aduh. Mas tambah Ah, lagi ah, ah. Pak saat asam lambung itu badan saya habis itu kurus saya karena waktu itu sudah mulai Astaga. pandemi rumah sakit sudah hanya tertentu saja yang bisa mengobati itu semuanya Hmm, kan rumah sakit COVID jadi harus iya. dites COVID dulu saya takut juga saya karena saya komorbid kelas berat saya. Hmm, Nah, hmm, saya tahu hmm, hmm. akhirnya ada rumah sakit yang tidak COVID tapi tetap dicek dulu kan. Hmm, hmm, Biar hmm. nggak biar ini apa biar nggak ketularan atau biar tidak kalau yang rumah sakit COVID seperti RSPD, RSAL itu kan rumah sakit rujukan COVID itu saya takut tertular gitu Iya. karena saya merasa merasa belum COVID gitu kalau ke sana oh, Oh, ada kemungkinannya saya bisa ketular gitu akhirnya iya, iya, saya iya. cari rumah sakit yang tidak bukan COVID gitu Hmm, dicek hmm, di sana sebelum masuk dicek oh ya di swab oh negatif, baru bisa masuk hmm, ditangani ke hmm. dokter penyakit dalam itu. Dengan kondisi saya badan yang kurus itu saya diduga kanker pankreas. Oh, Saya disuruh cek darah, Mas, disuruh cek darah. Ya, alhamdulillahnya eh, hasilnya itu nihil, masih masuk hmm. range gitu akhirnya. Oh, bukan berarti. Coba tiroid. Nah, dicek tiroidnya di di USG itu di leher saya ini. Oh, enggak bengkak kok, enggak apa masih taraf normal. Nah, terakhir di USG itu hasil di layarnya itu hitam gitu. Dokternya bilang dokter Felix itu saya ingat. Hmm, Dokternya baik sekali. Di layarnya itu tertampil hitam. Oh iya, berarti ini masalahnya ini pencernaan karena asam lambung gitu. Dokternya bilang gitu, hmm, wes sudah ketahuan. Ya terus udah dikasih obat-obatan itu. Obat-obatan itu aja selama setahun itu dari obat yang paling rendah sampai obat yang dosis tinggi itu tak minum semua, Mas. astaga. Omeprazol, lansoprazol, terus terakhir itu apa ya? Pantoprazol katanya itu yang paling tinggi itu. Ya itu begitu Astaga. minum gitu di badan di perut itu enak, tapi setelah itu ya kumat Kumat lagi udah lagi. dikasih Hmm. makanan itu waduh sakit lagi gitu pun sampai sampai tahun 2001 itu kayak gitu itu. Masih Astaga. terus kayak gitu minum obat terus kayak gitu. Terus, Terus saya kombinasi sama obat-obat herbal waktu itu. Ya kan biar namanya obat-obatan kalau periksa di apa periksa di balik ke mitra keluarga itu ya namanya biasa berobat gratis kalau di
rumah sakit swasta itu kan ya harus menguras Langsung ya. kantong Oh, juga toh Mas. iya, iya. Akhirnya coba minum herbal gitu ya. Hasilnya masih sama, masih belum ini, masih masih belum maksimal, masih belum Hmm, hmm, menyembuhkan gitu. hmm, Berat hmm. badan saya paling kurus itu sampai 57. Astaga. Dari berat dari berat sebelumnya ya kalau saya bandingkan sebelum stroke itu berat saya hampir 90-an lah. 80 sekian lah, hampir 90-an itu turun hampir 20-an lebih kalau sampai 57 Iya, kilo itu. betul, Wah, betul. sudah kelihatan tua, tetangga itu, aduh Pak Agus nih umurnya ini kayaknya nggak lama lagi nih kayaknya Astaga. kok kayak gini, kayak gitu. Aduh, Nah, aku terus, sampai anu. nah iya, saya itu selama pandemi itu ya itu udah kegiatan saya itu ya karena saya juga ada kecemasan, hidup saya itu hanya di kamar, ruang tamu, ruang makan, kamar mandi ya itu bulat itu aja. Saking cemasnya Oh, saya, istri keluar mau keluar habis keluar belanja itu mau masuk itu sudah saya cegati dulu, jangan mendekati saya gitu. Saking stresnya saya mas, saking cemasnya saya biar enggak ya nggak tahu hmm, lah namanya orang dari luar itu membawa kuman atau membawa virus atau apa iya, saya kan iya, nggak tahu ya. Itu sampai iya. seperti itunya saya itu. Jangan mendekat Astaga. dulu sebelum bersih, Bersih-bersih. sebelum mandi gitu. Hmm, 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 Sampai segitunya kecemasan saya itu. Dan itu berjalan hmm. sampai 2021 itu seperti itu. Nah, Astaga. ya obat hipertensi tetap saya minum. Tapi saya begitu stroke itu saya sudah mulai ini menjaga makan, Mas. Sudah mulai menjaga pola Iya, makan saya. Sudah iya. mengurangi goreng-gorengan, sudah apa itu yang jeroan-jeroan kayak gitu itu pokoknya pantangan-pantangan untuk kolesterol dan sebagainya itu saya hindari semua itu udah. Makannya itu Heeh. hanya rebusan aja, rebusan, rebusan gitu. Astaga. Nah, Tapi ya itu terus? akhirnya makan rebusan itu ya kayak pisang direbus, singkong direbus, pokoknya semuanya rebusan. Tapi gula darah saya walaupun saya minum obat nyuntik insulin ya tetap aja nggak bisa ini, nggak bisa turun. Astaga. Gula saya itu malah ini di atas susah sekali mau di bawah 200 itu susah sekali 240 200 padahal itu sudah minum anu itu bukan minum obat sudah dikasih Suntik anu udah insulin. dikasih Hmm. insulin kan waktu itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, insulinnya habis, saya udahlah saya ganti minum obat lagi lah. Kadang-kadang dengan diet yang saya lakukan dengan cara saya itu setelah saya suntik insulin itu anu kadang ngeliur gitu Mas. Saya pernah Iya, saya cek darahnya itu 8 8 84. 84 itu beliur berarti kan gula saya kan tinggi sekali gitu. iya, iya, Dengan betul. gula darah 80-an itu aja saya udah komeng saya itu. Saya udah stop lah ininya. Kebetulan pas habis insulinnya, saya ganti minum obat itu apa itu obat gula itu lupa saya namanya itu sudah Obat lama nggak oral lah diminum ya. soalnya. Itu awal 2001. Kemudian Hmm, ya, sampai awal 2001 eh, pencernaan masih minum obat itu ya dikombinasi dengan minum iya. obat herbal. Hipertensi Hmm, juga masih hmm. tinggi, gula darah saya juga masih. Kemudian eh, dan itu nggak pernah cek itu yang namanya HbA1c atau apa itu seminim sekali saya itu ini apa itu pengetahuan saya tentang Iya, iya, eh, iya. itu penyakit-penyakit itu. Heeh. Kemudian di 2021 saya kena saraf kejepit, Mas. Astaga, Aduh, Mas. Das, das, pokoknya das. bertubi-tubi ini asam lambung belum sembuh, gula masih tinggi, Berjuang. kolesterol juga tinggi waktu itu. Kena HNP saraf kejepit saya. Bulan apa lupa saya sampai ini. 2 bulan itu selama sakit kejepit itu saya nggak bisa apa-apa. Tidur nggak bisa. Kemudian jangankan mau Astaga. disuruh MRI untuk ngecek bagian mana yang kejepitnya itu aja nggak bisa karena tidur aja sakit sekali. Bisanya itu hanya kayak Astaga. perut ini diganjel diganjel bantal tinggi gitu, baru nyamannya di situ itu ya. Saya tidur selama 2 bulan ini seperti itu udah. Padahal kalau Astaga, MRI kan harus Mas. telentang gitu, telentang gitu. Iya, Saya, iya. kalau
dokter memaksa saya untuk MRI, tolong saya dibius, saya bilang gitu. Saya nggak kuat terus terang kalau tidur telentang gitu. Sampai gitu, akhirnya Hmm. ya Hmm. udah diobati aja dulu. Dikasih obat rasa nyeri aja, rasa penghilang nyeri aja itu. Nah, itu Hmm. selama Hmm. 2 bulan itu. Akhirnya ya di sisi lain saya juga akupunktur. Akupunktur ya Hmm. mohon maaf ya, ya orang cocok-cocokan mungkin sekali 2 kali akupunktur itu sembuh. Saya enggak ya. Saya justru akupunktur itu memang di tempat itu sembuh, rasanya enteng itu. Tapi masuk pulang ke rumah itu rasanya loh Sakit kok lagi. tambah sakit gitu. Aduh, terus akhirnya Aduh. nggak saya lanjutin. Itu pun sudah 3 kali tuh ke akupunktur itu. Nggak saya Hmm. lanjutin. Akhirnya yes minum obat pereda nyeri gitu aja udah. Akhirnya lama-lama Hmm. berkurang, 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 mulai bisa tidur dan sebagainya itu. Itu sampai akhir 2001 itu, sampai seperti Hmm. itu. Hmm. Kemudian Hmm. alhamdulillahnya sampai 2001 akhir itu saya nggak kena COVID itu, Mas. Alhamdulillahnya. Wah, saya itu Iya. wah betul-betul protektif saya itu. Nggak mau kesentuh Ah. siapa, nggak mau ini, pokoknya di rumah aja saya itu. Nggak pernah keluar itu Astaga, selama pandemi itu. Nah, astaga. kebetulan saya konsultasi sama dokter rumah sakit RSAL, saya bisa kondisi seperti ini bisa vaksin nggak dok? Oh bisa, bisa, bisa. Kalau tensinya nggak tinggi bisa. Tensinya Hmm. nggak lebih dari 160 bisa. Akhirnya sampai saya tahun awal 2002 itu saya Hmm. Hmm. vaksin ketiga booster itu, baru Hmm. setelah booster itu saya kena COVID itu, kena Omikron saya. Waduh, tapi kondisinya sudah nggak seberat yang di awal-awal itu kan, Iya, iya, yang iya, Delta iya. itu. Oh, Saya oh, Omikron oh. ya kayak flu biasa, tapi ya biasa. Emang memang rasanya itu ya menggigil ya, sakit, Hmm. tensi Hmm. jadi naik sampai 170 dan sebagainya itu. Iya itu. Hmm. 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 Saya putuskan untuk isolasi mandiri karena sekeluarga kan kena itu waktu itu, satu keluarga itu kena. Ya sudah di rumah aja gitu. Terus, nah baru selesai selesai saya COVID. kena COVID hanya 15 hari, seingat saya itu. Hmm. Setelah Hmm. itu baru si Henry teman saya itu, Henry Sesvo itu, udah Mas, Hmm. Hmm. ayo diet ini cerita ya itu tadi suruh diet low karbo awalnya itu. Udah harus low karbo. Hmm. Ini ini Hmm. manfaatnya banyak. Saya mulai belajar itu Mas, belum mengikuti KF, tapi saya udah belajar lihat-lihat YouTube. Ya, ini Hmm. YouTube-nya Hmm. Mas Bobi termasuk YouTube-nya Mas Bobi itu sering saya pelajari itu saya selama Hmm. habis COVID itu. Karena ya saya Hmm. pertama saya hidup kok gini terus saya rasanya kok Iya. eh, kayak nggak ada manfaatnya. Pokoknya saya semangat pengen sehat gitu aja Mas. Pengen Iya. sehat, pengen Iya. bermanfaat untuk ya keluarga ya untuk orang lain gitu. Ya no, Hmm. tujuan Hmm. Hmm. besarnya itu. Kalau masalah karir ya sudahlah. Lillahi ta'ala saya juga harus tahu diri, saya harus juga Hmm. semeleh. Hmm. Kalau saya Hmm. kondisinya Hmm. harus Hmm. seperti ini, yang penting saya harus sehat dulu gitu. Nah, Hmm. baru di Hmm. bulan Mei itu mau menjelang puasa itu saya putuskan itu. Tanggal 8 Mei saya ingat itu. Saya KF, Hmm. Bu. Saya bilang istri saya mau ikut Mas Hendri, Bu. Pokoknya siapin aja saya makanan hewani. Jangan dikasih apa-apa. Kasih hewani aja. Telur boleh. Pakai hewani Hmm. aja. Wes, nggak usah masak, nggak usah dikasih Hmm. dikasih gula, pokoknya sudah gitu aja. Itu yang baru saya ketahui itu. Hendri cuma ngasih Iya. taunya seperti itu. Pokoknya Iya. makanannya hewani mas. Gitu. Eh, Jadi kayak 5 pilar dan sebagainya itu belum dikasih tahu. Itu saya belajar belajar sendiri itu. Baru setelah iya. terjun itu baru dikasih tahu. Saya juga WA ke Mas Tio, juga WA ke Mas Bobi kan Eh, kalau nggak eh, salah itu. iya. Sama dikasih Iya. kontaknya Dokter Wulan. Dokter Wulan yang di Eh, Malang itu, saya tanya-tanya, dok, saya ada hipertensi. Saya sama dokter eh, Wulan disuruh minum amlodipin waktu itu. Padahal saya obat tensi saya itu apa ya obat jantung? Waduh, lupa saya udah namanya itu. hmm. Pokoknya lain lah. Saya dikasih sama dokter Wulan ya disuruh minum amlodipin aja yang 10 nanti bertahap diturunkan itu. Saya ikuti aja dokter Wulan. Tapi obat dokter yang dari dokter rumah sakit Mitra Keluarga itu sudah nggak saya minum udah.
begitu saya putuskan untuk apa? Untuk ikut Ber-KF. KF itu Hmm. obat-obatan termasuk obat emas dan sebagainya itu udah tak stop dengan sendirinya, Mas. Wes, Saya tidak tekad ada konsultasi sama dokter atau apa enggak saya. Pokoknya tekad kuat. iya, saya lepas Eh, saja udah seluruh eh, obat-obatan itu. Tapi ya eh, itu di awal KF, di awal masa induksi itu, wah, hmm, badan kan ya itu baru kenal HC, baru dikasih tahu sama Hendri Sefla, oh itu HC Mas, itu healing krisis, itu ada. Tapi di awal-awal dia ngajak saya itu nggak dikasih tahu itu. Soalnya kalau dikasih tahu mungkin kalau dikasih tahu rasa nggak enaknya itu mungkin saya nggak jadi ikut, mungkin nggak jadi terjun cemas. mungkin. Malah Iya. malah nggak masuk. Begitu saya merasakan, waduh, tensi saya kok tinggi, saya susah tidur, saya gini, badan Hmm, saya meriang, greges, kayak gitu. hmm, hmm, Itu hmm, keto flu, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Tahan aja, Mas. Hendri Seswa itu malam-malam jam itu saya WA itu jawabnya gitu, di telepon langsung. Nggak apa-apa, Mas. Sabar, Mas. Nggak apa-apa, hmm, saya dulu hmm, juga gitu. Itu namanya HC itu. Baru hmm, dikasih tahu yang namanya apa madu IH itu, Immunotor hmm, Honey itu. Baru hmm, dikasih tahu, ah ini aja Mas, itu masa perubahan adaptasi yang tadinya tubuh itu apa hmm, hmm, menggunakan glukosa sekarang mencoba mengakses ke lemak, beradaptasi hmm, ke lemak. hmm. Coba minum ini aja VCO, baru dikasih tahu saya itu. Wah luar biasa itu. Itu saya rasakan parah-parahnya itu 2 minggu itu. Ya, Hmm, 2 minggu hmm, itu saya udah. Nah, kebetulan saya dinas saya itu selama pandemi sampai awal sampai sampai Juni itu kebanyakan hmm, WFH. Saya terkaitnya sama tidak 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 terlalu inilah dinas saya itu di Kemhan hmm, hmm, mengawasi masalah masalah TOT. Orang hmm, TOT-nya dari orang luar negeri itu trainer-trainernya dari hmm. luar negeri. Waktu COVID kan juga nggak bisa datang gitu kan waktu Iya, itu situasi. betul. Akhirnya Heeh. saya banyak di rumah. Ya itu, Hmm, saya banyak di rumah. Ya akhirnya untungnya saya HC 2 minggu itu di rumah aja saya itu. Saya hanya hmm. laporan ke pimpinan Mujin, saya badan saya masih meriang. Saya dikira COVID lagi saya itu waktu itu. Yang ini padahal ya itu yang saya rasakan itu HC-nya ikut Eh, KF itu. Wah, eh, tapi begitu sebelum saya terjun itu saya disarankan udah sebelum ini cek ini dulu Mas, cek lab dulu gitu. hmm, Baiklah, hmm, saya cek lab. Cek hmm, lab itu hmm, yang saya cek itu hanya gula, profil lemak sama ginjal. hmm, Gula waktu itu HbA1c-nya itu 6,7. hmm, 6,7 itu udah di atas pre-diabetes itu udah diabetes itu. hmm, hmm, Terus hmm, hmm, kalau lemaknya, profil lemaknya saya normal Mas, karena saya jaga itu hmm, minyak-minyak dan sebagainya itu saya normal itu. Cuman TG hmm. saya tinggi. TG dibagi HDL itu HDL. Heeh. 2 koma itu. Kan Hmm, di hmm, saya masih ada YouTube-nya siapa gitu yang bilang di bawah 3 gitu. Oh, hmm, masih masuk hmm, lah, masih lega saya. Masih hmm, di bawah 3 masih inilah gitu. Masih masuk masuk normal lah saya gitu. Padahal ada hmm, yang hmm. bilang di bawah 2, ada yang semakin kecil bagus gitu. Tapi saya Heeh. 2,7 kalau nggak salah itu hasilnya itu. Hmm, Saya masih pede, terus nggak apa-apa lah. Terus ginjal, profil ginjal saya, kreatinin saya itu sudah lewat itu. hmm, Batas maksimalnya kalau nggak salah 1 gitu. hmm, Saya hmm, 1, betul. berapa gitu. Lebih Hmm, saya, tapi masih hmm, 1 gitu. Nah, terus mulailah itu KF yang saya ceritakan tadi, minggu pertama, hmm. minggu kedua, collab sampai rasanya nggak karu-karuan itu yang namanya HC itu. Tidur. Nah itu belum tahu Mas, 5 pilar itu belum tahu. Baru setelah saya dua Hmm, minggu itu baru dimentori sama Hendri itu dikasih tahu Mas. Tolong Mas ini diperhatikan 5 pilar KF ini khususnya tidur dan kelola stres. Ini. Kalau makan hmm, Mas sudah tahu kan makannya hewani. hmm, Itu kan. Yang penting itu tidurnya. Makanya saya sering dulu di awal-awal di minggu pertama itu pernah juga ke Mas Tio, ke Mas Bobi pernah hmm. juga. Yaitu pengarahnya sama, tidur gitu. Tidurnya diperbaiki gitu. Iya, Sampai kalau nggak bisa tidur sampai ada apa itu pernafasan vagal tone iya, exercise itu iya. saya di share sama Mas
sama Mas Mas Tio. Mas Bobi ya kalau nggak salah dulu itu ya. Ada juga Mas aku. Bobi apa Mas Tio gitu lupa saya. Pokoknya dikasih itu Vagalton exercise itu suruh atur nafas sebelum tidur, gitu, coba rileks, semua yang kenceng-kenceng Hmm. mana itu disuruh ngerilekin kayak itu. Lama-lama, Hmm. nah lama-lama itu semakin bagus kualitas tidur saya itu bisa mulai 6 jam. Wah, Hmm. seneng banget saya tidur. Padahal tidur sebelumnya itu 3 jam, 4 jam gitu, Mas. Hmm. Selama selama setelah stroke itu kepikiran kecemasan gitu sering kebangun saya malam itu tidur itu 4 jam itu sudah paling banyak saya itu tidur itu Waduh. Tapi gitu. HNP-nya gimana? HNP-nya tadi kan Nah, mengganggu ini tidur. saya cerita Ah. nanti Oh. HMP-nya begitu saya mulai KF itu. Oh, oh, oh. Nah, semuanya itu mulai berkurang itu. Saya juga heran loh. Oh. Saya tidur biasanya susah bangun itu Ah, susah ah, gitu. ah, ah, Lama-lama ah, itu ah. kok agak ringan, agak ringan. Ya sekarang sih masih saya rasakan tapi tidak seperti yang kemarin ya, dulu-dulu itu ya, waktu 2001 itu. Hmm. Ya biasalah gitu kalau saya pakai stretching gitu ya sudah hilang gitu. Sekarang Hmm. udah Hmm. perkembangannya sudah bagus sekali. Sudah bagus sekali. Memang Hmm. dulu saya pernah waktu masih senang-senangnya tenis itu pernah saya kena kejepit itu dia apa di H4 H5 L4 L5 itu. L4 Pernah itu L5. kejepit cara di situ. Oh. Ya, Oke. sama dokternya wis nggak apa-apa gitu aja dikasih obat ini gitu. Saya Dokter pernah bilang, konsultasi ke rumah sakit tulang belakang itu disuruh operasi saya, Mas. Itu waduh. yang saya bilang tadi itu disuruh MRI tapi saya nggak kuat itu di Iya, rumah sakit iya, iya. konsultasi di rumah sakit tulang belakang itu yang ada di mana Heeh, Jakarta Selatan heeh, itu. heeh, Ini heeh, harus dioperasi, Pak. Makanya harus MRI heeh. dulu biar tahu tempatnya itu. Yang operasinya yang tidak di bedah itu loh, Mas. Kan ada Iya, itu. iya, Operasinya yang disuntik terus di kayak ada capitnya gitu diambil yang betul, jepit mana diambil gitu. betul. Nah, terus Heeh. saya nanya berapa dokter? Ini satu titik waktu itu 90 juta. Kaget saya. Itu baru satu titik itu. Aduh. 90 juta ampun deh. Uang dari mana saya Duitnya kayak gitu. sopo. Lah iya, terus akhirnya Aduh. ya sudahlah, wis. Heeh. Saya ya itu dikasih obat pereda nyeri ada yang saya cerita tadi itu dikasih obat pereda Hmm, akhirnya sembuh lama-lama sembuh. Saya ngeliat di YouTube gimana stretchingnya skiatika, skiatika mas saya itu. Karena hmm, saya sampai ke saya udah stroke di sebelah kanan kaki kanan. Ini mhm, kejepitnya itu kejepit saraf HNP-nya itu sampai menjalar ke sampai telapak kaki kanan itu. Skiatika hmm, kalau saya anu apa itu saya pelajari di hmm, ini apa di YouTube YouTube itu. Wah, ya, senamnya ya stretchingnya ya di situ aja berenang sama hmm, sama itu stretching stretching yang ada di YouTube itu yang saya pelajari ini. Karena hmm, situasinya hmm, waktu hmm. itu kan masih situasi pandemi kan saya Iya. takut ketularan kan. Berenang Iya. aja setelah ini setelah di bulan-bulan 2002 ini saya mulai berenang ini sudah mulai kondusif COVID-nya itu. Oh. Terus badan mulai ya setelah KF itu di di bulan ketiga itu yang saya rasakan badan mulai enteng, pusing-pusing bangun tidur itu sudah mulai hilang. Wah saya semangat itu Mas, benar itu. Oh. Di bulan Agustus itu kalau nggak salah itu Agustus itu. Hipertensi yang dokter Wulan suruh minum masih suruh minum obat apa? Obat Amlodipin. amlodipin yang 10 itu sudah nggak tak minum lagi, udah nggak konsultasi lagi saya udah saya langsung tinggalin aja udah. Ya, tensinya sudah stabil di 130, 80-an gitu, 88, 87 gitu kan, 134 Wah. gitu. Udah nggak saya minum. Kadang sekarang itu seringnya sudah agak lumayan normal itu 120, 80-an gitu, Mhm, 125, 186, 85 mhm. kayak gitu. Sudahlah, aku sudah nggak tak minum lagi lah. Nah, terus di bulan Agustus kemarin itu saya cek lagi kan sudah 3 bulan itu. Iya, Saya cek iya. lagi cek lab. Heeh. Wah itu luar biasa. Profil lemak Hah. saya ya memang tinggi, LDL-nya tinggi, Iya, tapi TG iya. sama HDL-nya dibagi itu 0,7 Mas. Waduh, sewenang saya. Wih. Karena ya itu karena saya belajar dari dari Mas YouTube-nya Mas
Bobby juga Eh, itu yang terkait eh, kolesterol itu kan. Ada pembagian eh, yang TG dibagi HDL itu harus di bawah 2 itu. iya. Wah, saya seneng banget itu. Kemudian Eh, HbA1c saya dari 67 eh. sekarang 5,7 hasil tesnya kemarin itu. Itu ada Wah, batas batas normal di atas tapi udah di atas iya, tapi dari 67 ke 57 kan sudah turun. Alhamdulillah sekali saya itu. iya, iya, iya. Waduh, saya tambah semangat lagi itu udah. Jadi terus Mas Hendri Sesma bilang gini, gimana Mas Agus, saya kan pamer gitu ke Hendri Sesma, ini hasil tesku ini sekarang. Weh, seneng juga dia. Hendri Sesma, wah luar biasa, Masya Allah Mas gitu. Iya, sekarang Eh, yang saya rasakan yang seperti saya ceritakan itu sudah ya kadang kalau tidur saya jelek masih lah pusing-pusing itu masih tapi sudah iya. nggak tak pedulikan udah. Ya, saya itu karena kurang tidur gitu, tapi harus tak balas itu. Tidurnya harus Iya. dibales itu. Siang-siang pun kalau nggak ada kerjaan gitu, tidur saya di walaupun hanya sekejap, hanya 15 menit 10 menit gitu. Nah, itu Hmm, sampai sekarang ini. Saya nanti bulan November itu baru yang ke-6 6 bulan itu jatahnya hmm. cek lagi nanti tanggal 8. Pokoknya setiap tanggal 8 itu saya ulang tahun KF saya itu tanggal 8. Waduh, keren, Karena keren, saya keren. mulainya 8 Mei itu, Mas. Nah, Berarti, itu. berarti ini ceritanya Mas Agus ini karena pola pola hidup yang tidak tidak sehat ya selama dinas, kemudian Betul, Mas. Saya mendolimi tubuh saya ini. Dah. iya, tapi kayaknya semua yang pernah berdinas di apa angkatan laut mungkin ya lebih tepatnya pasti juga mengalami hal yang sama, ya kan? Ya, Tapi iya. kali ini lewat Mas Agus bisa bisa terlihat nih perbedaannya, ya kan? Dan tadi ceritanya aku lebih dapat lebih lengkap lagi ini karena sangat detail ya, sangat detail. Jadi bertubi-tubi dari yang awalnya itu tak pikir puncaknya stroke, tapi ternyata aku bayangin Wah, apa jalan terus itu, Mas. Waduh, sakit psikologinya itu itu datang terus itu dari ujian. Saya terus terang sama hampir mau ke psikiater sama istri itu mau dibawa ke astaga. psikiater itu saking anunya saya itu. Ya itu Tapi ya sudah itu tadi di waktu pandemi itu heeh, hiburan saya hanya satu, Mas. Lihat YouTube heeh. itu. Lihat YouTube-nya ya itu masalah kesehatan sama Iya. ceramah agama. Nah, di ceramah Ah, agama itu eh, pokoknya intinya yang saya tangkap itu hidup itu memang harus bersemangat. Selagi nyawa itu masih ada di sini harus bermanfaat, gitu kan. Nah, terus waduh. terus apa yang masa saya harus gini-gini terus, gini-gini aja. Apa yang bisa saya ikhtiar, apa yang bisa saya ini kan. Nah, akhirnya diajak Mas Hendri Seswa itu untuk Iya, eh, iya. KF ber-KF itu akhirnya oh ya Allah ya ini ikhtiar saya itu yang cocok untuk diri saya ternyata ya KF ini agar bisa sembuh nantinya hidup saya ini bisa lebih bermanfaat itu aja udah kalau masalah karir nah Amin. alam saya manut aja sama dinas sudah saya juga semeleh saya tahu kondisi saya Iya. seperti ini wes pokoknya saya setelah sehat ini saya akan menunjukkan yang lebih baik lagi gitu loh saya mau sampai saya nanti Hmm. kalau saya dinas lagi punya anak buah, pokoknya saya harus wanti-wanti ke anak buah saya harus jaga makan, harus jaga kesehatan. Akan saya ceritakan lagi nih cerita saya ini biar Astaga. biar bisa Keren. ketularan lah. Karena anak buah Aku juga eh, namanya manusia pasti ada kilafnya lah pasti itu. iya, Ya iya. setidaknya saya bisa berbagi pengalaman saya itu agar hidup itu lebih manfaat itu aja Mas. Keren, keren. Alhamdulillahnya itu Mas sampai Agus, sekarang. Mas Agus tahu Siap, ndak? Aku akhirnya baru paham nih, ya. Nilai tambahnya dari kisah Mas Agus ini menunjukkan semangat tidak, semangat pantang menyerah. Tapi siap, bedanya, siap. bedanya ini bukan bukan semangat pantang menyerah seorang prajurit di medan perang. Tapi ini semangat pantang menyerah untuk mendapatkan ikhtiar menuju sehat. Ini loh. Siap.
ini luar biasa. Aku berasa Jangan kalau semangatnya kondisi kayak berapi-api. gini mau perang gimana, Mas? Kalau mau perang kondisi kayak badan kayak gini mau menang dari mana? Tapi Makanya waktu eh, eh, waktu sesko dulu itu ada pelajaran gini, ada heeh, teorinya Sun Tzu itu. Kalau kamu heeh, pengen heeh. menang, kenali musuhmu. Iya, Kenali musuh. Nah, betul. sekarang musuh di kesehatanmu itu apa? Iya, Musuh saya gula betul. darah tinggi, berarti musuhmu itu adalah karbohidrat. Ya, itu yang terus saya tuning ke KF itu Eh, tidak makan apa mengurangi karbohidrat bahkan sampai nol nol karbohidrat. Nah, itu ini kayaknya cocok ini ke saya ini. itu Teori Sun Tzu dia. ini kenali musuhmu, ah, kayaknya cocok nih persis ini udah. Akhirnya saya dengan segala apa yang saya rasakan di awal itu udah pokoknya saya tekadnya saya pengen sehat pokoknya. Wis sakit apa aja ya apa muncul apa aja healing Eh, krisis muncul apa eh, aja pokoknya saya nikmati aja sudah sekian lama saya menikmati hidup enak itu ini hanya cuman Astaga. seberapa boleh dibilang hanya beberapa minggu dengan rasa yang tidak enak aja masa nggak kuat gitu untuk menjadi lebih sehat lagi gitu. Yes, Waduh, pokoknya saya keren, bertekad ya keren. itu tadi saya hidup saya agar lebih berkualitas lebih bermanfaat itu aja Mas. Iya, Nah, itu iya. mungkin Makanya, ya sampai sekarang itu yang saya rasakan, Mas. Alhamdulillahnya saya tiap pagi hmm, beraktivitas itu ya apa yang ada di protokol protokol KF itu saya mencoba saya maksimalkan ya, termasuk 5 pilar, bagaimana hmm. saya harus berolah fisik agar Hmm. agar badan ini tetap fit dan sebagainya. Itu Hmm. sudah saya lakukan sampai tadi pagi saya itu seperti itu. Keren, Oke, keren, keren. demikian Mas pengalaman saya Mas. Barangkali ada yang Wah, perlu ditanyakan dan sebagainya. aduh, ini udah lengkap banget. Banget, sudah menjawab ya, sudah menjawab banget. Sharing yang luar biasa, ya kan, semangat tidak Ah, pernah padam, ya. Walaupun tadi Mas Agus bilang perangnya memang bukan perang di medan perang, ya kan. Tapi perang di dalam menghadapi diri sendiri ini Mas Agus sudah menang. betul, Itu betul, betul. dia. Jadi persis banget. Aku bisa melihat semangatnya berapi-api, tidak kenal menyerah dalam kondisi adaptasi yang bak medan perang itu, ya kan. Sudah berasa Iya. enak lah, cukup hidup sebelumnya sudah menikmati ini, mau sehat, ah, ngalamin masa yang gak enak dikit, udahlah ditahan-tahan, ya kan. Diperjuangkan, Karena saya dinikmati. pernah waktu di YouTube itu ini Mas, apa itu ceramah agamanya itu bahwa kita semuanya itu akan kembali, semuanya itu akan mati gitu kan. Entah kapan, Hmm. tapi masa akan menyerah begitu aja gitu loh. Wis, keren. Makanya, wah, saya itu Aduh. betul-betul akhirnya dengan ceramah itu akhirnya, oh iya ya. Mungkin kalau Iya. saya tidak berikhtiar hanya wis ngerasa no ngenes gitu aja, saya cepet mati Oh, gitu mungkin. iya, iya, Tapi iya. wallahu alam ya namanya mati Allah yang ini, Allah yang maha Iya, kuasa itu. Tuhan yang Tapi tahu apakah persis. apakah saya akan seperti ini terus sampai saya mati gitu? Akhirnya ya itu tadi Yes. saya berikhtiar, guys, saya harus mencari ini apa nih agar saya bisa hidup bermanfaat itu aja saya. Keren. Akhirnya ya ketemu itu tadi banyak teman yang awalnya itu di awal itu yang teman yang nggak nyangka loh. Dulu Agus kok gemuk sekarang kurus kok gini. Saya selalu bilang, maaf Mas, saya memang badan saya ini kurus, tapi alhamdulillah ini ideal nih berat badan saya gitu. Berat badan saya ideal dan apa bedanya? Iya sekarang tapi lebih seger katanya gitu. Setiap Iya. ketemu tapi lebih seger ya badannya sekarang. Keren, keren. Aduh, luar Aduh. biasa memang betul. Betul-betul Perjuangan gitu. yang akhirnya membuahkan hasil ya Mas ya, dan pastinya Ya akan alhamdulillah tetap Mas. terus akan tetap terus dipelihara ya kan. Ini adalah kalau boleh dibilang ini kesempatan kedua, wah ini harus dijaga bener ya. Betul, betul, betul. Sangat sangat Apalagi ini yang luar lebih biasa. bikin semangat saya lagi, Mas. Yang Oh, bikin semangat saya lagi setelah di KF itu, grupnya itu orangnya baik-baik semua itu. Wah, syukurlah. sharingnya, wah luar biasa. Oh, ini sharingnya kayak saya ini.
oh makan ini harus berbuat ini, berbuat ini, harus melakukan ini. Wah, itu lebih lebih ini lagi saya itu. Semuanya Aduh. itu membimbing, kayak keluarga betul itu udah. Kita Iya, ketemu, iya. saya rasakan ya, ketemu orang yang ber-KF itu aja merasa kayak ini saudara saya gitu loh, kayak Astaga, senasib sepenanggungan syukurlah. gitu. Oh iya, Oke, oke, alhamdulillah oke. ya ampun. Aduh, terima kasih Mas untuk sharingnya. Nggak Iya, terasa sudah ya, 1 jam, ya kan? Rasanya sih ya memang Mas. apa? Pengen tahu lebih detail, tapi yang tadi cukup cukup menggambarkan perjuangan Mas Agus selama apa ini berperang dengan kondisi tubuhnya ya, akibat pola hidup yang nggak Ya, sehat selama dinas dan sampai itu tadi rentetan penyakit yang aduh bertubi-tubi, bahkan yang terakhir sampai kena COVID betul. Omicron ya kan. Aku nggak bisa bayangin, Iya, tapi itu luar biasa. Maksudnya tidak pantang menyerah, bahkan bertubi-tubi sudah kayak iya. udah jatuh tertimpa tangga, tangganya nggak tahu udah berapa kali itu tangga, tapi masih terus semangat mencari ikhtiar Iya, Mas. sehat ya, dan terbayarkan lunas. Maksudnya terbayar lunas apa? 6 bulan teman-teman, 6 bulan ya. November nanti enam Ya, bulan Dan betul, Mas. Mas Agus masih mau nunjukin bahwa saya benar-benar sudah remisi loh. Saya benar-benar sudah lepas ya. Dan hasil lab akan membuktikannya. Yang terakhir, Ya, HbA1c sudah betul. 5,7 ya. TG-nya pun Tuh, sudah saya lebih rendah. seneng sekali itu, Mas. TG-nya pun sudah lebih rendah dibanding HDL. Artinya Oh dulu yang iya, TG-nya meroket itu sudah jauh udah turun banyak. Dan terlihat kok, dilihat Mas Agus sekarang ini, kalau dibilang dulu pernah stroke orang nggak percaya. nggak percaya, Mas. Banyak yang nggak percaya. Saya itu jalan, bahkan lari-lari kecil aja sudah tidak seperti orang stroke gitu loh. Yang Waduh, tadinya keren, saya keren, keren, jalan keren. aja nyeret-nyeret kaki terus terang, makanya gimana saya tidak kepikiran nih karir saya. Iya, Aduh, saya iya. kayak gini tentara kok jalannya kayak gini kena stroke gini. Wes, pokoknya saya nggak mau menyerah lah intinya gitu. Oke, oke. Terima kasih Mas untuk sharingnya Ya, luar biasa ya. Sekali lagi saya yang merasa terhormat untuk bisa dengerin ini wawancara Mas Agus ya, sharingnya sangat-sangat berbobot ya. Terima kasih untuk kesediaannya ya, sekali Mas. lagi sudah Saya juga berbagi. terima kasih. Moga-moga ya, moga-moga rekaman ini akan terus menjadi inspirasi buat teman-teman yang kayaknya sekarang lagi di grup juga ya, lagi belajar KF bersama. Siap, siap, Moga-moga makin siap. menguatkan ya dan bisa menggerakkan, memberikan gelombang lebih besar lagi ke seluruh jajaran Angkatan Bersenjata TNI ya. Siap, Moga-moga nih ini doa kita siap. sama-sama. Amin, amin. Semoga kita Oke, semuanya sehat selalu, Mas. amin. Ya, teman-teman, itu dia kisah dari Mas Agus, ya, seorang kolonel laut, Korps Elektronik, ya, Mas Agus Susanto dengan kisahnya yang luar biasa. Pastinya akan ada terus kisah-kisah yang inspiratif seperti ini, ya, teman-teman stay tune, jangan sampai ketinggalan. Oke, sampai jumpa dan dadah.